Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Pada episode ini, saya tidak sendirian, akan ada kawan untuk berdiskusi. Eh, kita akan berdiskusi tentang budaya, ekonomi, pendidikan dari sudut pandang antropologi. Sudah hadir bersama saya, Ya, Bang Reza. iya betul. Wah, Bang Reza ini, beliau eh, menyelesaikan pendidikan S1, S2 di Unpad ya, Di Unpad, di Unpad jurusan antropologi. antropologi. Sehingga kita akan coba berusaha semaksimal mungkin untuk merespon fenomena bahwa mungkin saat ini budaya komentar tuh begitu mudah ya. Setiap orang berkomentar, berpendapat, walaupun kadang-kadang tuh saya bingung dia secara latar belakangnya apa gitu, berdasarnya di mana gitu. Ini tuh ya nggak apa-apa, kita nggak bisa Nggak ngelarang orang apa-apa lain sih, untuk hak berpendapat. juga Iya kan. kan, nggak bisa. Cuma hak Kita juga, iya, sah hak saja. juga, sah saja, nggak apa-apa. Orang lain boleh berpendapat, boleh berkomentar. Nah, tapi mudah-mudahan setidaknya di channel ini kita punya fondasi yang kuat untuk bagaimana berpendapat ya. Di antaranya tentu saja karena latar belakang pendidikan. Tadi menjadi acuan juga penting ya untuk dipertimbangkan. Jadi aktivitasnya nih, eh sekarang apa yang dilakuin Bang Reza? Sekarang Keseharian? keseharian, emang ngejalanin ada beberapa usaha ya, Mhm. sebenarnya tapi masih juga, mencicil lah penelitian-penelitian, studi-studi karena insya Allah mau lanjut S3 juga nih, Ya. tahun depan. Di mana di mana di mana? Alhamdulillah, tapi baru keterima ya, Iya. dapat unconditional letter of acceptance di University of Sussex, Mhm. Inggris, di kota Brighton, ngambil studinya Anthropology and International Development. Oke. Tapi memang fokusnya mau tetap di konteks penelitian pendidikan gitu kan. Jadi penelitian juga masih jalan beberapa sama kebanyakan independen ya, independen karena belum terafiliasi suatu universitas atau apapun. Terus ada juga, kayak organisasi atau paguyuban Mhm. baru sama temen namanya Jaga Rawat, itu juga jadi, penelitian tapi ada media populer juga, Iya iya. untuk foto esai, ada film Mhm. dokumenternya nanti dan artikel-artikelnya, sama ya beberapa publikasi dari tesis kemarin kan, yang ilmiahnya sama jalanin beberapa bisnis untuk Bisnis. pondasinya. Betul. Tapi menarik ini bahasa independen ya. Apakah karena ada kekhawatiran banyak penelitian-penelitian pesanan gitu, apa gimana gitu, memilih untuk independen ya atau gimana? Karena Iya, bisa jadi ya, kadang-kadang oke. ya nggak ini sih, pernah dengar lah gitu. Mungkin ada beberapa yang seperti itu, ada yang enggak. Cuma paling enggak menurut gue pribadi yang paling aman adalah membiayai penelitiannya sendiri gitu. Walaupun ketika punya funding dari pihak lain gitu ya, bisa juga satu visi sama mereka gitu kan, ada juga yang seperti itu Mmm. gitu. Terlepas pasti masing-masing punya Iya kepentingan iya. seperti apa, gimana kita negosiasinya Mhm kan. mhm. Cuma setidaknya, yang bisa gue jalanin saat ini adalah, independen dulu, Mhm. tapi tidak menutup kemungkinan juga ya pastilah kita nggak bisa Selama hidup satu sendiri ya, visi. kita nggak bisa hidup sendiri juga Betul kan. betul betul. Dari sejarah awal manusia, Iya. ya kita berkolaborasi dan Mhm. silakan dengan, apa namanya, kerangkanya masing-masing Iya. berkolaborasinya seperti apa gitu. Tidak Oh. menutup kemungkinan kolaborasi Mhm juga, mhm. gitu. Iya iya, oke oke. Nah, ini menarik ya, saya pikir, bahwa kadang-kadang pilihan ya, bidang studi itu kan macam-macam latar belakangnya. Mhm. Ada yang misalkan bercandanya, "Wah, saya terjebak ini," gitu Wah, kan. banyak terjadi Iya di kan? kota-kota besar Waduh, maupun iya di kan iya daerah-daerah kan? lainnya. Waduh, "Duh, ini saya karena bingung aja nih mesti pilih apa," gitu kan. Yang Nah penting masuk negeri gitu. iya, yang penting masuk negeri gitu. Nah, Bang Reja sendiri gitu ya, kenapa mesti antropologi gitu? Oh, itu nyambung sama salah satu sebenarnya aktivitas tadi ya. Gue, bagian dari sebuah band punk juga namanya Torpedos, Mhm. band punk rock. Nah, cerita punk rock ini tuh nyambung sama pertemuan pertama lah, sama antropologi. Jadi salah satu band namanya Bad Religion dari Amerika, vokalisnya itu profesor, dosen di UCLA.
Nah, dia itu kalau nggak salah waktu baca zaman SMP tuh kan. SMP? Heeh, Wih, waktu SMP ya, kan mulai ya kan dengerin Rancid, Bad Religion, oke. dicekokin lah, ada sama omnya temen, ada SMP tahun berapa? SMP tuh masuk 2005, lulus Oke, oke. 2008. Masih muda lah ya. Password di kantor gue soalnya menolak tua. Password ininya, password Oke, WiFi-nya. oke, oke. Nah, jadi dari situ, nah kalau nggak salah tuh nemuin dia kan fokusnya ke evolusi, zoologi, dan waktu itu dia sempet ngebahas antropologi juga di satu artikel gue baca gitu. Ya gue penasaran, akhirnya suka ngulik kan, eee, zoologi apa sih, evolusi apa sih misalkan di bidangnya dia, terus antropologi ini apa gitu kan. Akhirnya setelah tahu intinya tuh, tentang manusia, alam, dan kebudayaan, mempelajari itu, baik yang masa lampau, masa sekarang, maupun masa depan, dan segala subdisiplinnya ya, maksudnya fokusnya ada yang tentang pendidikan, Mhm. ada yang tentang teknologi, ada yang tentang ekonomi politik, dan mereka saling terhubung. Jadi kalau kita ingat-ingat tuh, apa istilahnya, polymath dulu ya, ada ya, bahwa satu orang menguasai beberapa bidang gitu kan. Kalau sekarang kan spesialisasi ya Mhm, mhm. kecenderungannya ya, paling-paling general expertise Iya, adanya gitu, nggak bisa polymath lagi iya. karena akumulasi pengetahuan udah segitu banyak, udah industrinya butuh spesialisasi-spesialisasi tertentu gitu kan. Cuma di antropologi ini sendiri masih mempertahankan bahasanya tuh holistik kontekstual, jadi menyeluruh tapi ada Menyeluruh, konteksnya. tetep. Jadi untuk misalkan kayak gue pribadi nih antropologi ekonomi politik dan pendidikan, bahas kajian pendidikan, tapi tidak terlepas dari ekonomi politik, tidak Mhm. terlepas dari struktur keluarga, Iya, iya, terus misalkan dari teknologi, iya. datafikasi, dan lain-lain segala macam gitu. Jadi mempertahankan itunya sih yang menarik. Jadi Oke. tertarik dan ternyata dia punya metode hasil sendiri yaitu etnografi kan. Basic-nya kualitatif tanpa meniadakan data Mhm. kuantitatif jika diperlukan, Iya. tapi intinya adalah ada participant observation, partisipasi langsung di latar tempat kita penelitian. Jadi misalkan nih meneliti kantor ini ya, Iya. ya udah berarti gua harus berapa bulan di sini nongkrong, Mhm, ngeliatin, mhm. tapi tetap membawa suatu kerangka akademik ilmiah yang juga memperhitungkan apa yang terjadi di lapangan. Jadi ada keseimbangan itu, Iya, iya. gitu. Dan, mulai dikenalkan Mhm, antropologi lewat lagu. lewat lagu. Karena Bad Religion ini menarik ya, dia bahas, Lewat lagu ya. tentang ada judul lagunya Kyoto Now, tentang Hmm, protokol Kyoto. Habis itu misalkan ada materialis, "I am materialist, call me a humanist," gitu kan. iya, Dia ngomongin, standpoint, filsafat materialis gitu kan, yang macam-macam juga gitu. Jadi materialis tuh bukan yang benda-benda fisik ini doang gitu, misalkan ada materialisme dialektis historis dan lain-lain yang tidak mengabaikan iya. adanya ide juga gitu. Iya, karena kalau umum kan ngapain jadi antropolog? Umum ya, Heeh, ya umum lah, ngapain, nanti kemana? mhm, Apalagi beberapa mungkin ya, tahun-tahun itu orang tua nggak semua, itu kan normatifnya ya beberapa maksudnya beberapa pekerjaan tuh kan, ya udah kalau nggak ini, udah. dokter, Iya, itu kan standar ya, cita-cita apa gitu ya gitu. tukang insinyur. Iya, kan gitu. Nah, ini menarik juga ya, Bu, untuk, mungkin di sini nanti ada yang, ikut diskusi calon orang tua ataupun orang tua gitu. Nah, bagaimana support system ya ketika, Iya, "Pak, Bu, saya mau di bidang ini," iya, gitu. Termasuk misalkan latar belakangnya juga ya, iya, keluarga lingkungan ya. iya, keluarga gitu bisa. Ya ngedukung sih, terutama jadi awalnya kan tadi, intinya antropologi itu ketemu di situ, interest, dan ada nongkrongnya nih, karena emang suka nongkrong kan, Suka sama nongkrong. ngobrol. Jadi emang meneliti bagaimana manusia, alam, dan kebudayaan dan kemanusiaan itu berjalan di Mhm, dalam suatu masyarakat gitu kan, iya. praktek-praktek dan strukturnya. Nah, bokap, sama nyokap tuh dukung, terutama bokap ya, kalau latar belakang bokap tuh ekonom. Mmm, Dia ekonom, kalau nyokap tuh bidangnya hukum kan. iya, Mmm. Nah terus, kalau bokap tuh intinya, "Lu mau jadi apapun terserah, yang penting berguna bagi," kalau doanya dulu habis sholat iya, maghrib bareng ya, iya. "berguna bagi nusa, bangsa, dan agama." Wah, Jadi, berguna untuk diri sendirinya itu di belakang malah. Jadi secara kolektif dulu, yang ternyata memang secara sejarah kan manusia nggak bisa hidup sendiri ya. iya, Kalau yang dari perspektif religi, Adam dan Hawa juga kan nggak sendiri, iya, ya kan? Selalu ada, pendamping ya, iya. berdampingan, hidupnya berdampingan gitu. Nah, bokap tuh ngarahin aja, jadi tugas dia nganggapnya tuh
apapun selama bermanfaat bagi sesama, halal. Iya. Nah, itu silakan cari jalan kamu sendiri gitu. Mhm. Tapi tetap diarahin misalkan kayak cuma gue kan, ini ya dari kelas 2 SD itu emang suka nongkrong di jalanan. Bahkan dari TK, misalkan kunci rumah bokap nyokap belum pulang lupa Iya. dihituin, lagi eranya nggak ada ART gitu ya. Mhm mhm. Kalau nggak nongkrong di pos ojek, nongkrong di tetangga yang emang latar etnisnya sukunya beda-beda ya, Iya. ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Jawa. Jadi keliling-keliling itu juga mempengaruhi Mhm bagaimana mhm. akhirnya muncul ketertarikan sama antropologi itu Iya sendiri iya dan iya. dukungan keluarga. Kalau nyokap agak berdebat ya, Oh gitu? agak berdebat. Iya. Sampai sekarang kan istilahnya wira swasta nih ya, wira Oke. swasta sama peneliti independen. Sampai sekarang masih suruh, "Dek, kamu nggak mau coba tes Oke. PNS?" Ternyata temen gue yang umurnya udah 45, anak 2, pengusaha, masih ada yang digitu juga. Iya. Ya budaya ya, bagaimana ngelihat, kan nggak salah juga dalam artian gini, bokap gua PNS, cuma kebetulan bokap gua ekonom ngerti, ada nih bidang wira swasta dan selalu berkembang gitu Iya. kan. Sedangkan nyokap mungkin di bidang PNS-nya aja, dia ngelihat dia kan pengen yang terbaik buat anaknya. Kadang-kadang kita Iya. suka berantem nih sama orang tua nih gitu kan. Orang tua pengen yang terbaik, tapi ada keterbatasan pengetahuan di eranya masing-masing. Betul. Jadi wajar, oh dia tahu paling nggak PNS aman misalkan Mhm untuk mhm. berkehidupan. Jadi dia mau terbaik Iya. untuk anaknya, tapi pengetahuan dia ya sampai sebatas itu. Jadi wajar dia cenderung dalam tanda kutip memaksakan gitu ya. Jadi wajar, selama kita bisa buktiin sih nggak masalah harusnya. Iya iya iya. Jadi jangan dibawa perasaan lah, harus Iyalah. dibawa musik. Ah, oke. Mhm, Kita lanjut ya, bahwa bagaimanapun kira-kira ya, pendapat Bang Reza gitu tentang apa, pendidikan di Indonesia ya, dalam kerangka antropologi gitu. Misalkan beberapa, himbauan mungkin ya, dari pemerintah bahwa, bahasa pengantar di sekolah itu adalah bahasa, Indonesia, kemudian pada akhirnya, bahasa ibu seakan-akan, eee, geser gitu. Misalkan contohnya kasus, secara administratif, eee, kota Kabupaten Bekasi itu di Jawa Barat. mhm. Sehingga, bahasa daerahnya, muatan lokalnya itu adalah bahasa Sunda, gitu. Nah, tapi persoalannya betapa repotnya, gitu kan ya, Mhm. siswa-siswa ini untuk, ya tadi, bahasa ibu, gitu ya. Di sisi lain, bahasa ibu ini apakah tanggung jawab keluarga, gitu ya, atau di sisi lain mungkin ada juga, udahlah nggak mau tahu, yang penting anak disekolahin, bisa ini, gitu. Nah ini, apa nih kira-kira solusinya ya? Atau persoalannya ya? Terkait, eee, apa, pergeseran ya, bahasa ibu yang memang, akhirnya bagaimanapun bahasa daerah itu kan mengandung apa, pengetahuan-pengetahuan Lokal. lokal ya, gitu. Jadi kehilangan bahasa tuh akhirnya secara mendalam tuh kehilangan banyak hal gitu, tidak hanya perkara kehilangan bahasanya aja. Mhm. Nah, kira-kira, sejauh, pengalaman Bang Reza nih sebagai antropolog ya, persoalan-persoalan seperti ini tuh apakah memang sudah diantisipasi gitu kan? Yang ini sih, ini ya ada isu soal bagaimana tadi ya, bahasa lokal itu kan mengandung pengetahuan-pengetahuan lokalnya itu juga sendiri, yang akhirnya tergeser sama bahasa nasional misalkan Mhm. gitu kan. Pertanyaan kan kenapa? Sebenarnya kan kita lihat urgensinya nih, kebutuhannya adalah pada saat kemerdekaan membutuhkan bahasa nasional yang bisa menjembatani Oke. sebenarnya kan, menjembatani. Sebenarnya kan bahasa itu bagian dari kebudayaan ya, Mhm. kita harus mengartikan kebudayaan itu sebagai cara-cara manusia berkehidupan secara berdampingan, Mmm. secara bersama di dalam suatu lingkungan dan masyarakatnya, Iya. gitu kan. Jadi nggak sendiri gitu, salah satunya adalah bahasa nih. Nah, kebudayaan ini selalu berubah berdasarkan, nah perubahan ini juga bukan kayak, "Bro, kita ubah ini yuk," Iya. atau kita mau bikin misalkan karena corak ekonominya kapitalisme kayak, "Bro, kita bikin kapitalisme yuk, gantiin feodalisme," atau apa segala nggak gitu. Tidak sesederhana Heeh, itu. jadi sebagai satu gerak sejarah gitu kan. Ada fenomena apa, eee, terus ada reaksi-reaksinya dan lain-lain akhirnya menciptakan si, struktur itu dan perubahan itu sendiri gitu kan. Nah, akhirnya kan berarti ke masalah kebutuhan. Kebutuhan adanya bahasa penyebatan ini yang secara tidak langsung menggeser bahasa-bahasa lokal ini. Jadi kita mesti ngelihat itunya dulu tuh. Nah, tapi kerugiannya kan dalam tanda kutip ya, kerugiannya adalah tadi
hilangnya pengetahuan-pengetahuan lokal. Sebanding nggak itu? Gitu kan, sebanding atau enggak gitu kan. Sebanding atau enggak. Nah, sebenarnya ada upaya-upaya juga, untuk melestarikan lah, kayak kemarin tuh aliansi masyarakat adat tuh yang organisasinya aman itu ya, Mhm. salah satunya mereka membentuk sekolah budaya di Iya, beberapa tempat gitu beberapa kan. tuh. Berkolaborasi sama orang lokal ya tentunya gitu kan. Nah, apa namanya, untuk melestarikan hal-hal apa yang sekiranya esensial, Mhm, mungkin nggak bisa secara keseluruhan ya, karena, eee, kondisi sosial budaya udah berubah mhm. gitu. Misalkan kayak dulu mereka secara ekonomi subsisten aja Iya, gitu kan, dengan bertani, habis itu di waktu luangnya berkesenian segala macam gitu-gitu, sekarang harus pergi sekolah iya. formal gitu kan, harus menambah pendapatan Mhm, juga yang kemarin sempat penelitian di Kalimantan beberapa tuh, ya banyaklah kebutuhan-kebutuhan yang nggak bisa mengandalkan sekadar mengandalkan ekonomi subsisten lagi mhm. gitu, seperti menangkap ikan Iya, atau apa namanya, bertani gitu mhm. segala macam, berladang dan lain-lain. Jadi itulah yang akhirnya berubah dan adanya, apa namanya, interaksi dengan pihak-pihak luar itu kan Iya, juga menciptakan kebaruan iya. gitu. Ya sekarang mungkin, di Kalimantan gitu ya, di rumah Betawi orang Dayak udah ada akses internet, anak SD-nya udah ada akses ke Instagram Mhm, gitu kan. Tapi mereka beberapa yang ditemui masih memegang nilai-nilai itu melalui sekolah budaya sama ada namanya enkulturasi kalau di, ilmu sosial. Jadi gimana tuh? bagaimana pendidikan awal di keluarga itu berada dan mereka kemarin sempet ngajakin kami berburu kan, "Ayo Bang ke hutan," segala macam Iya, gini-gini iya, kan. iya. Mereka tahu tuh daerah sini namanya apa, terus ada ritual-ritual, ini kita mau masuk hutan adat, untuk menghormati leluhur, jadi kan kayak gesek apa, tanah, diginiin kan segala Mhm, macam. Mereka tahu tempat-tempatnya, istilah-istilahnya itu mereka dapat dari enkulturasinya itu. Tapi di sekolah formalnya sendiri, iya. ya mereka dengan kurikulum nasionalnya gitu. Mhm. Sebenarnya salah apa enggaknya sih, balik lagi ya kalau saya memandang kebudayaan itu berubah, Berubah ya? sepantasnya berubah gitu kan. Eee, ya, saya setuju bahwa kebudayaan berubah, dan kita tentu saja tidak bermaksud untuk menghakimi masa lalu ya. Betul, Pada konteks dulu, masa perjuangan baru merdeka, penting bahasa nasional ini diperkuat. betul. Nah, mungkin pendapat saya persoalannya adalah bahwa sistem yang dulu ini, sistem dulu kan, hari ini relevan atau enggak gitu, kan Betul, begitu kan? betul. Persoalannya kan itu. Persoalannya itu. Kan artinya bukan nggak bagus dong, maksudnya kita menghakimi sistem yang dulu, ya kan konteksnya ya Mhm, tadi saya setuju ya, betul. bahwa Relevansinya gitu. relevansinya gitu. Nah, termasuk juga akhirnya saya terpikir bahwa, eee, yang tadi pendidikan awal keluarga, anggaplah demikian ya, Mhm, bahwa pendidikan awal itu di keluarga, juga kalau tadi juga, saya tangkap bahwa kebudayaan itu adalah cara-cara, eee manusia untuk mempermudah, untuk bukan, berkehidupan lah untuk intinya. berkehidupan. Nah, ini keseharian saya aja ya Mhm, ngelihat, ngedenger gitu, ngajarin anak bahasa Indonesia dulu gitu, atau kadang-kadang bahasa Inggris gitu. Karena nggak ngejanjiin juga tahu bahasa daerah, dan sekarang juga kan syarat-syarat tertentu ya, iya. bahkan harus menggunakan bahasa-bahasa, anggaplah bahasa Inggris lah Mhm, gitu kan, mhm, gitu. Maka akhirnya tidak juga bisa disalahkan masyarakatnya ya, karena ini kan sistem juga betul. ya, nggak Mhm, bisa satu ini salah pemerintah, nggak juga. Tapi bagaimanapun tadi ada relasi kuasa, akhirnya kita nyerempet sedikit urusan politik gitu iya, kan ya. pasti. Pasti Ada pasti relasi pasti. kuasa bagaimana, Mhm, ini prioritas, ini bukan prioritas gitu. iya. Nah, pertanyaan kan dari sekian banyak opsi dan kemungkinan atau percampurannya, mana yang harus kita pilih dan apa alasannya? Lebih ke situ kan sebenarnya. Iya, Untuk, oke misalkan gini, misalkan, di bahasa ya, bahasa. bahasa. Kenapa nggak keduanya? Bisa aja. Contoh misalkan di apa namanya, saya ngelihat contohnya di ini ya, Rumah Betang Sungai Utik ya, Mhm, itu di Kalimantan Barat, mhm. di Kabupaten Kapuas Hulu. Anak-anak SD, SMP, SMA-nya itu masih mengetahui pengetahuan-pengetahuan, kearifan lokalnya Mhm. gitu. Masih tahu ketika mereka di hutan, berburu segala macam, tapi mereka bersekolah juga, mereka Iya, tidak lantas anti teknologi segala mhm. macam, jatuhnya kan kita romantisme aja, sedangkan dunia Iya, berubah gitu kan. dunia Mereka berubah, juga harus beradaptasi dan betul. lain-lainnya gitu. Mhm. Jadi sebenarnya balik lagi ke, kebutuhan, relevansi, dan apabila memang ada yang perlu dipertahankan, bagaimana kita mempertahankannya, mungkin mereka dengan ada sekolah budaya selain sekolah formal Iya, gitu ya, iya. dan pencatatan karena
di beberapa kehidupan masyarakat itu ada yang mengenal budaya catat, ada yang enggak. Ada yang lisan dulu kan. Iya, Masalahnya dengan bertambahnya populasi, terus yang tetua-tetuanya udah meninggal, nah mereka mulai kebingungan. Akhirnya solusinya adalah pencatatan itu. iya, Bagaimana tradisi-tradisi itu betul. dicatat. Nah, untuk masalah prakteknya kan balik lagi pasti ke relevansinya. Ada satu desa yang misalkan yang ini soal ini ya, misalkan perkebunan sawit skala besar masih menolak yang ini, Mhm, gitu kan, karena dengan berbagai pertimbangan dampak ekologisnya segala macam. iya, Ada yang udah memperbolehkan, gitu. Karena, mungkin relasi sosialnya sudah berubah, habis itu ada kebutuhan-kebutuhan tambahan lagi mhm, tadi yang akhirnya, apa namanya, ekonomi pasar dan sifatnya itu mempenetrasi iya, kehidupan mereka gitu kan, terlepas dari dampak negatifnya iya, apapun itu gitu. Cuma hal-hal itu yang harus kita perhatiin. Jadi bagaimana kebudayaan itu berubah dan mengapa itu berubah, baru mhm, kita bisa metain nih. iya. Yang terbaik itu misalkan kalau kita harusnya mengacu ke Undang-Undang Saat Dasar ini gitu kan ya? Iya, 1945 dan lain segala macam ya, kehidupan bersama dan memang secara sejarah kita dibuktikan nggak bisa hidup sendirian gitu, harus sendirian. berdampingan. Nah, bagaimana nih mengupayakan, kebudayaan yang mengakomodir kepentingan bersama? Mhm, iya, Untuk jangka panjang gitu kan. iya, Kita iya, ngomongin sekarang ecological sustainability lah, segala macam lain-lain. Jadi sebenarnya kuncinya itu, bukan, eee, kepentingan-kepentingan individu yang apalagi nanti merugikan secara jangka panjang lingkungan, iya, segala macam. Karena kan rusaknya lingkungan ini bukan masalah warga masyarakat adat doang, tapi kemana mana. mhm, Contoh misalkan kayak hutan gitu kan. Hutan kita misalkan makin gundul makin gundul makin gundul, sedangkan Indonesia terkenal nih paru-paru dunia kan, mhm, sama Kongo sama Brazil. mhm, Impact-nya kan bukan ke mereka doang, mereka udah jelas pasti kena. Alamnya makin, eee, turun kualitasnya, nggak bisa mengandalkan itu lagi, muncul juga modernisasi yang tak terarah dengan kebutuhan-kebutuhan lain, dan suplai oksigen tadi karena paru-paru dunia ini kan ke mana-mana dampaknya, bukan iya, warga iya, masyarakat iya, lokalnya doang gitu. Jadi gimana mengupayakan kebudayaan-kebudayaan menanggapi perubahan sosial yang iya, ada, untuk membangun suatu kebudayaan yang berkeadilan keadilan, dan mengakomodir kepentingan bersama yang memang esensial gitu. oke. Jadi menurut Abang, kira-kira nih, eee, dengan pengalaman juga sebagai seseorang saya juga dong, yang memang ada di dalam sebuah sistem itu, Nah, maksudnya kita jadi siswa gitu ya, iya, jadi mahasiswa, mhm, kita nerima kan iya iya, kurikulum heeh, sistem yang dibuat sama pemerintah. mhm. Eee, Kemudian hari ini yang tadi bukan bermaksud untuk menghakimi gitu ya, tapi kita belajar dari masa lalu gitu ya, untuk bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Kira-kira cara-cara ya, kurikulum gitu, yang tadi bahasa standar nasional gitu kan, yang padahal kenyataannya Abang yang udah keliling Indonesia ini, gitu kan, standar tuh oke, mana yang boleh standar, mana yang memang bagaimanapun ini nggak bisa, ini rusak gitu loh. Ini pendapat Abang aja nih kira-kira deh. Hari ini gitu, sistem pendidikan kita tuh masih relevan nggak sih? Atau memang perlu ada ya tadi, beberapa perubahan yang memang menyesuaikan gitu? Menurut Nah, pendapat Abang nih, ini saat ini ya? ini berkaitan sama ini ya, riset disertasi gue nanti nih. Oke, gimana nih? Jadi sebenarnya kan ada standar ya, kurikulum standar nasional Iya, gimana segala macam. Waktu itu ada penelitian dari antropolog Australia, Jenny Munro namanya kalau nggak salah. Dia itu meneliti bagaimana ketidakadilan diciptakan oleh standarisasi tadi pendidikan. Kasusnya dia tuh di Papua gitu kan, Papua. Jadi, di sana kan komposisinya bukan orang asli sana doang sekarang ya, ada transmigran segala macam gitu-gitu yang sudah itu terbiasa. tahun berapa Bang penelitian? 2016 kalau nggak salah deh. Masih ini hangat Masih lah ya? lumayan ini ya. Jadi yang kerangkanya memang sudah bisa beradaptasi sama si standar tadi, sedangkan sama orang-orang sana yang kebudayaan yang berbeda, diharuskan mengikuti standar itu doang tanpa menyesuaikan. Nah ini jadi ketimpangan, karena kan sekarang orang memuja meritokrasi, yang katanya, wah berdasarkan merit, berdasarkan Mmm, pencapaian. Masalahnya untuk mencapai suatu tingkat tertentu, starting point-nya atau titik mulainya sama apa enggak? oke, saya Ada paham. yang udah di Ya, 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 ya. 200 meter di depan Ya, duluan, ya. ada yang masih di meter di 10 meter segala macam, kan nggak sesuai itu kan. Nah jadi sebenarnya
kalau pribadi saya asumsi nih masih ya, Iya. makanya nanti karena ada penelitian lagi gitu. Nanti saya tunggu pembuktiannya, ya kan? Dan mungkin nggak tahu juga, mungkin udah ada yang penelitian ya, nggak tahu Oke. juga. Maksudnya kan, saya belum punya kemampuan Iya. untuk membaca semua penelitian gitu, beberapa aja. Jadi, standar untuk kebutuhan kurikulum nasional ada, tapi tetap disesuaikan gitu. Saya, kebayang suatu program gini sih, jadi bagaimana secara struktural dulu yang berkaitan dengan disertasi saya, kan kita masih menghadapi ketidakadilan dalam pendidikan, educational inequality gitu kan, ketidaksetaraan gitu. Nah, ketidaksetaraannya ini, setidaknya sejauh ini saya melihat ada struktur yang sifatnya struktural gitu ya. Sifatnya struktural dipelajarin dulu, yang saya mau penelitian malah di Jakarta yang katanya main role ya. Sedangkan kalau kita lihat dari akreditasi aja ada sekolah yang akreditasi A, akreditasi B, itu aja udah beda kan, Beda. udah beda sendiri, udah ada ketimpangan sendiri gitu. Terus dulu muncul sekolah-sekolah model bertaraf internasional, sekolah unggulan apa segala macam gitu. Terus terakhir ada sekolah merdeka ya yang katanya, "Oh enggak kok, ini bukan sekolah unggulan segala macam." Tapi kan tetap ada seleksi, dan pelatihan dan lain-lain untuk sekolah-sekolah yang terpilih. Iya. Dulu saya ingat SMP itu kebetulan di swasta ya, Iya. yang cukup lumayan bagus lah. Ada temen tuh rumahnya dari Tambun, sekolahnya ke Jakarta Timur. Nggak tahu berangkatnya kenapa. Karena alasan orang tuanya adalah mau menganggap sekolah itu bagus dan Bagus. sekolah semacam itu tidak ada di daerah Tambun. Gitu. Iya. Impact-nya sampai ke sana gitu kan. Oh, korek. Jadi itu, apa namanya, mau diteliti itunya dulu, Berangkat nanti dari tadi strukturnya strukturnya dulu. dulu. Dan seringkali ketidaksadaran kita soal struktur ini, yang memang nggak ada wujud, indrawinya ya, kita nggak bisa serap secara panca indera gitu. Dia kan struktur ya, bisanya dianalisis Iya. secara abstraksi pemikiran gitu, tapi dia real, kayak misalnya gravitasi lah. Kan kita lihatnya, oh ini benda Oke. jatuh aja gitu kan. Kita lihat fenomenanya, gejalanya, tapi mekanisme itu sendiri nggak kelihatan gitu. Hanya Iya. bisa ditelaah, Iya. diabstraksi dengan metode-metode ilmiah gitu. Iya. Banyak hal-hal nyata yang seperti itu gitu, kayak struktur sosial, ketimpangan gitu kan gejala-gejalanya yang kelihatan. Habis itu, dengan ini harapannya, menemukan bagaimana komposisi pendidikan yang lebih tepat secara strukturnya dulu dan disesuaikan sama karakter, daerahnya masing-masing untuk konteks pengembangan. Contoh, saya ingat dulu di mana ya, sekarang Kementerian Desa namanya. Dulu ada Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Itu pertamanya Kementerian Desa. Habis itu berubah Kemendes ya? Iya. jadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Heeh. Habis itu sekarang jadi Kemendes kan. Iya. Itu ada riset, tapi saya bukunya hilang, Iya, iya, tahu iya. dipinjam siapa. Jangan pinjem-pinjemin buku makanya. Nggak Kalau balik. mau baca di sini. Gitu Nah, aja ya. sekarang saya begitu Udah kalau di begitulah udah. kantor begitu. Silakan baca di sini. Kalau Penyakit nggak beli itu. sendiri. Penyakit. Jadi mereka heran kok saya lupa di daerah Sulawesi kalau nggak salah. Ini kan potensi maritimnya besar ya. Kenapa Potensi apa? Hah? Potensi. Potensi maritim Oke, maritim. daerahnya ya. Iya. Kenapa pembangunannya malah lebih dominan ke daratan gitu, ya kan? Nah akhirnya maksudnya kan kalau kita ngomongin secara karakteristik tadi penyesuaian, itu kan harusnya itu berarti kan tidak sesuai sama daerah-daerahnya. Oke. Berarti memang bahwa bagaimanapun tadi tujuan pendidikan ini atau lembaga pendidikan ini gitu kan ya, ada pergeseran kan? Ya. Ya. Yang tadi maksudnya bahwa kok secara potensinya maritim kan begitu. Tapi bagaimanapun kan tadi secara umum pendidikan tuh yang saya pahami ya bahwa mempersiapkan kan, ya mempersiapkan seseorang baik itu secara pengetahuan gitu kan ya, baik itu secara keterampilan untuk mampu hidup ya nanti. Nah sekarang pertanyaannya kan apakah lembaga pendidikan saat ini hanya semacam, mungkin ini kasar ya, semacam pabrik gitu yang menciptakan ya tadi kebutuhan supaya bisa terserap oleh industri-industri gitu. Iya. Jadi ya gimana tuh Bang? Itu kan kenyataan tadi ya bahwa ini kok gimana sih? Kenapa nggak belajar tentang kemaritiman gitu kan yang jelas-jelas potensinya. Kok malah cenderung ke tadi apa darat. Iya. Iya.
Jadi Akhirnya saya mempertanyakan ini geser gitu tujuan apa, lembaga pendidikan ya, ya. gitu. Nah, kalau di antropologi sendiri kan lihat pendidikan itu adalah suatu transmisi pengetahuan dan kebudayaan. Settingnya bisa di sekolah Iya. formal, bisa di rumah, bisa dimanapun gitu Mhm, kan. Yang berdampingan sama sosialisasi ya mhm. gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang sekolah formal menjadi begitu penting? Balik lagi nih, mau pendidikan, mau hukum, mau teknologi, dalam suatu masyarakat manusia, kita bisa raba dari ekonomi politiknya dulu. Corak ekonomi politik macam apa yang mengkondisikan, bukan menentukan total ya, Iya. yang mengkondisikan pendidikan macam apa kecenderungannya. Kalau Indonesia gimana Bang, saat ini? Corak produksinya, Iya, ekonomi kira-kira politik kita kan kapitalisme ya, oke. ya kan? Nah, ya pasti arahnya ke sana gitu. Ke sana dalam artian apa? Sekarang di pendidikan kayak ya bahasa tadi pabrik ya. Iya, semacam Heeh, jadi lembaga pendidikan itu pabrik, iya, kita masuk, diproduksi, wah otaknya dibikin supaya apa, ya tadi, pesanan pasar aja. Saya betul. butuh keterampilan manusia yang seperti ini, pengetahuannya cukup segini aja, jangan pinter-pinter. Ya, Entar kalau pinter, dia bikin perusahaan sendiri atau iya. itu kan gimana ya? Jadi kan memang gini ya, dalam artian di corak produksi ini akan mengkondisikan. Jadi ada namanya corak produksi sama reproduksi sosial. Corak produksi itu seperti apa di kapitalisme ini? Pilihannya itu cuma dua. Jadi pekerja dengan menjual tenaga kerja kita habis itu Mhm, diupah, mhm, mau pakai kemeja kayak mau pakai apa segala macam, atau mengupah, ya kan? Kebanyakan bekerja untuk diupah. iya, Kenapa? Karena di kapitalisme ada yang namanya kepemilikan istilahnya kan. Apa ya, ya itu udah lumrah, lumrah, maksudnya di corak produksi ini gitu ya, kita harus paham tapi. iya, Nah, pada akhirnya adalah mengkondisikan bagaimana reproduksi sosial ini mengkondisikan tenaga kerja yang tersedia, mhm, yang sistem pabrik tadi gitu kan, kecenderungannya. kecenderungannya, Tapi bukan berarti bakal begitu semua, banyak akhirnya yang ada beberapa yang akhirnya menentang dan berhasil, iya, walaupun tidak semudah itu karena dominasinya untuk mengkondisikan pekerja-pekerja mhm, yang sesuai dengan kebutuhan pasarnya, terlepas dari tersedianya atau tidak nih, untuk menampung iya, semuanya untuk gitu. nyerapnya ya, Betul, untuk nyerapnya gitu, yang penting tersedia dulu nih segala macam. Jadi wajar pendidikan ini dikondisikan seperti itu. Tapi apakah, tidak bisa kita ubah? Selama masih buatan manusia, iya, itu bisa dipelajari dan, bisa diubah iya, gitu. Nah, makanya kita harus buang jauh-jauh karena kan ada pengkondisian kita didepolitisasi dulu ya. Kita iya, alergi sama yang namanya politik gitu kan. Politik itu jahat-jahat katanya. iya, Padahal enggak, politik itu definisinya adalah suatu tata cara pengorganisasian manusia hidup bersama. mhm, Tata cara pengorganisasian. iya, Yang, katanya kekuasaan segala macam. Iya, secara moral ada yang buruk, ada yang baik, iya, gitu kan. Misalkan kita memperjuangkan kesejahteraan bersama, misalkan upah minimum, sekarang ada universal basic income, iya, segala macam gitu-gitu ya. Ada yang memang jahat juga, ada yang buruk secara moral ya, iya, gitu. Jadi memang pendidikan dikondisikan seperti itu. Tapi karena dia cenderung mengkondisikan, mhm, bukan berarti kita tidak bisa mengubah atau iya, mengcounter, mengkritik gitu kan. Contoh misalkan Bung kayak ya paling terkenal lah yang dulu apa ngeberontak ya, iya, Bung Karno gitu iya, kan. Dia lahir dari sistem pendidikan yang seperti itu juga gitu. iya, Di era kolonial segala iya, macam, tapi dia menjadi sosok yang berbeda yang justru iya, memperjuangkan hal yang sebaliknya dari mhm, sistem yang iya, dominan itu gitu. iya, Bung Karno, Tan iya, Malaka, Bung Hatta dan lain-lainnya gitu segala macam ya. iya, Jadi bisa gitu. Tapi asal kita nggak alergi politik dan tidak alergi ilmu pengetahuan. Karena memang kita harus sadar di suatu era di negara ini kita cenderung dibikin ada upaya depolitisasi. Jadi alergi sama ilmu pengetahuan, alergi sama iya, politik yang iya, akhirnya aduh nggak usah ngomongin berat-berat deh. oke, Padahal pada hal-hal itu adalah hal-hal yang mempengaruhi kita bahkan di iya, atas ranjang. iya, oke. Sekarang mau nikah pada susah kan? Padahal iya, eee, anggaplah anggaplah ya, misalkan, kita analogikan bahwa politik alat, itu kan bahaya ya, alat itu kan gimana pengguna, Betul. alat itu gimana pengguna. Persoalannya kalau orang-orang baik kayak kita,
tidak berpolitik, kan Iya, begitu? iya, Dikasih ke ya mohon maaf ada iya, beberapa iya. oknum politisi gitu. Bahkan saya kemarin sempet di dibikin status ya, aduh ini agak agak abu-abu nih. Saya pikir politisi dan akademisi itu kayaknya tipis-tipis ini gitu. Saya bilang, wah ini tipis bedanya gitu ya. Saya setuju lah bahwa bagaimana kesadaran politik ya. Mhm. Politik ada Politik alat, dan iya, ilmiah. dan ilmiah itu penting. Jangan sampai dibuat tabu atau dibuat alergi ya. Iya, karena kita sudah di kondisi seperti itu dan kita harus sadar sekarang. Kita harus sadar karena itu ekonomi politik itu hal-hal yang mempengaruhi kita urusan di dapur, di atas ranjang, Iya, menghantui sampai ke atas ranjang. iya. Jadi ya penting lah jangan ini gitu. Iya, ekonomi, pendidikan, politik, fokus rencana itu ya, disertasi. Iya, Iya, lebih ke emang kajian iya. antropologinya fokusnya Nah, dari dulu lebih ke antropologi ekonomi politik sama pendidikan. oke. Pendapat Abang nih, budaya kita Indonesia gitu, gimana supaya tentu budaya itu bagaimanapun kita berharap berdampak ya, ekonomi, tapi enggak juga gitu ya, menghilangkan nilai-nilai ya, yang memang penting sebetulnya untuk tetap menjadi semacam identitas kita Hmm. sebagai manusia Indonesia, kira-kira begitu. Gimana Bang pendapatnya? Ini kan ya ada istilah apa, desa budaya, Mhm. wisata budaya gitu. Itu kan masih jadi debatable ya antara para para praktisi gitu Hmm. ya yang kehilangan apa namanya, haknya untuk menjaga, pengetahuan kolektif gitu Ya. ya. Karena misalkan pertunjukan yang mestinya enggak, anggaplah ritual gitu ya, Trawangsat di daerah Sumedang misalkan ya. Dia untuk apa, perayaan gitu ya, bentuk syukur panen padi Mhm. gitu, kemudian dihadirkan di panggung pertunjukan yang secara ritual dia butuh beberapa jam, kemudian ada praktik-praktik khusus yang perlu dilakukan, tapi dipindahkan ke panggung pertunjukan gitu. Orang bayar tiket, tapi pertunjukannya jadi 5 menit misalkan. Iya, ya. Itu gimana Bang? Dari sudut pandang antropologi ya, Sebe apakah gimana pendapatnya? Sebenarnya kan komodifikasi itu ya, Iya, yang memang, bagian dari corak produksi ekonomi politik tadi gitu. Kalau dibilang bagaimana itu punya dampak ekonomi sebagai komoditas gitu ya, karena komoditi menjadi sebegitu penting dalam corak produksi kapitalisme ini gitu kan. Tapi tidak menghilangkan esensi-esensinya tadi, iya, sulit. sulit ya. Karena Memang esensinya sendiri udah beda gini misalkan, kesenian-kesenian itu setahu saya, iya walaupun iya saya iya, bukan ahli di bidang iya, itu gitu, bagian dari kehidupan mereka sehari-hari juga gitu. mhm, Misalkan, apa namanya, ritual-ritual perayaan panen gitu ya. Karena kan dalam satu siklus, pertanian mereka gitu sampai panen itu kan ada beberapa, waktu kosong iya, segala macam, mungkin untuk, merefleksikan rasa syukur segala macam gitu-gitu. Terus kayak kan ada yang misalkan di orang Dayak tuh mau nanam berladang itu ada ritualnya dulu gitu kan. Seperti berdoa segala macam gitu-gitu dan iya, dikerjakan secara kolektif gitu iya, kan. Cuma sekarang ketika tadi kantornya di Sumedang ya, iya, heeh, masuk ke panggung pertunjukan untuk bayar tiket segala macam, itu kan udah jadi showbiz. iya, Ya udah gitu aja kan. gitu aja ya? Udah jadi apa, komoditas yang sebenarnya secara esensi sudah pasti berbeda sama, Sudah pasti berbeda. eee, ritual itu, katakanlah Iya, ritual itu di bagian kehidupan mereka sehari-harinya itu. mhm, Ini udah sebagai pertunjukan sebagai itu. iya, Pertanyaannya salah apa enggak ya sah-sah sah aja sah-sah aja. aja, Ini kan cuma tidak akan tapi mungkin. yang menarik begini Bang, maksudnya kan, apa, tadi sulit dan menjadi sebuah pilihan. Nah kemudian, pilihan itu juga kita harus, siap, konsekuen ya, Ya, menerima tadi kan, ini ditimbang-timbang sejauh mana manfaatnya, iya, untungnya, untung rugi juga kan pada akhirnya tidak melulu berbicara ekonomi tadi ya, Bang, iya, ya, iya. Bang? Nah, Gitu. masalahnya kan ada dorongan-dorongan kebutuhan tadi ya, secara ekonomi yang karena cara produksi yang masyarakat itu udah berubah dan akhirnya kondisi sosial budayanya berubah. Iya, Pertanyaannya tadi, masih relevan apa enggak ketika misalkan mereka didorong dengan kebutuhan, tuntutan sana sini segala macam gitu-gitu iya, untuk mempertahankan iya, gitu.
Mungkin beberapa deh bisa, tapi beberapa juga nggak punya, Kan eee, iya, nggak bisa memilih gitu kadang-kadang. iya, Makanya sebagai gerak tadi ya, kalau misalkan memang mau mempertahankan esensinya iya, iya, tadi sebagaimana si ritual itu, ya secara keseluruhan kehidupan sosial budayanya harus yang selaras dengan itu, iya, iya, tidak bisa yang lain gitu. iya, iya, Pertanyaannya kan itu, permasalahannya kan di situ kan iya, sebenarnya gitu. oke, rumit lumayan ya. Rumit. Jadi, di sisi lain dengan perubahan kondisi mereka dan, tidak ada, nggak punya privilege lah, Iya, nggak punya kemewahan untuk, memilih maunya bagaimana gitu. Dengan bahasa itu kan tutur keadaan apa segala macam juga kita nggak bisa salahin juga gitu. Dalam iya, artian nggak bisa memaksakan juga gitu kan, karena kondisi tiap-tiap orang di suatu lingkungan masyarakat itu beda-beda gitu kan. Jadi memang tapi bisa kita telusuri bagaimana hal-hal itu berubah. Pun nggak mau berubah, kita bisa, eee, tahu nih apa yang mesti dipertahankan dan bagaimana cara mempertahankan. iya, Tapi masalahnya relevan atau enggak dan mau nggak secara kolektif, iya. istilahnya gitu. Dan saya pikir Abang pernah lah atau, sempat mungkin ya, baca atau mungkin bahkan riset gitu, tentang, Desa Cipta Gelar ya. Ya, Yang bagaimana dia mampu untuk membuat apa, jadi gagasan, apa, ketahanan pangan itu kan dari zaman, ini politiknya ya, dari mhm, zaman Soeharto ada ya swasembada pangan, kemudian tahun ini kan ya, Presiden Prabowo juga swasembada pangan. mhm, Nah, bagaimana Desa Cipta Gelar ini yang di Sukabumi ini, Jawa Barat ya, dia mampu eee eee, memilih gitu ya, untuk melanjutkan cara-cara leluhurnya gitu, bahwa tidak menjual padi, tidak menjual beras, kemudian, sistem leuitnya itu ya, nyimpen padinya mhm. gitu ya. Nah, sekuat dan seleluasa apapun ya, pemerintah bisa intervensi dong, Ya, tapi tetap bagaimana, eee, pun kekuatannya kan masyarakat pendukung ya, ya, gitu ya, Bang? yang Ya ngejalanin iya kan. kan yang ngejalaninnya gitu. Oke, pemerintah dia punya kewenangan dalam tanda kutip ya, melakukan intervensi dengan membuat sebuah apa, regulasi, Mhm, tapi mau segimanapun pemerintah dalam hal ini ya, mhm, secara politis, mhm, budaya ini mesti lestari, budaya ini mesti tetap ya masyarakat pendukung ya. betul. Sama E gini, permasalahannya mau nggak, pemerintahnya belajar dari mereka.